Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga ibu, bapak, adik dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masih kita lanjutkan pembahasan fisika khususnya sub gerak lurus yang kita lanjutkan dengan membahas contoh-contoh soal. Kita masuki soal yang nomor ke-28. Kita baca dulu soalnya. Adalah salah satu jawaban yang paling tepat. Posisi sebuah benda di sepanjang sumbu X mengikuti fungsi X waktu minus 4T plus 2T kuadrat dengan satuan posisi X disimbolkan dengan X adalah meter dan satuan simbolan T adalah satuannya detik pada selang waktu dari T 2 detik sampai T 1 detik. Perpindahan dan percepatan rata-rata benda tersebut adalah A. 16 meter dan 8 meter per sekon kuadrat, B. 8 meter dan 4 meter per sekon kuadrat, C. 4 meter dan 4 meter per sekon kuadrat, D. 16 meter dan 4 meter per sekon kuadrat, E. 16 meter dan 2 meter per sekon kuadrat. Ini adalah SBPTN tahun 2018. Di sini jelas rumus dari posisi sebuah benda sudah diketahui, tinggal kita substitusi untuk mencari perpindahannya dan percepatannya. Jadi bisa kita langsung jawab. Fungsi waktunya adalah X terhadap fungsi waktu minus 4T plus 2T kuadrat. Itu mencari perpindahan dari T 2 detik sampai T 4 detik. Tentu kita cari perpindahan pada saat pas sekon, maka kita substitusi. Ini sebenarnya sudah masuk di area matematik. Kali 4 plus 2 4 kuadrat sama dengan minus 16 plus 2 4 dikuadratkan 16 minus 16 plus 32 sama dengan 16. Ini ada kata perpindahan pertama 4 sekon satuannya meter. Untuk waktu yang 2 sekon kita substitusi lagi, X-nya 2 sama dengan kita masukkan ke fungsi ini minus 4 kali 2 plus 2, T-nya 2 kuadrat sama dengan minus 8, 4 kuadrat 4 kali 28 sama dengan 0. Maka perpindahannya itu sama dengan perubahan jarak, yaitu S2 minus S1. S2 nya itu 16 dikurang 0 sama dengan 16 meter. Dengan percepatannya kita lihat di sini, kita lihat. Nah, percepatan itu rata-rata perubahan kecepatan dibanding perubahan waktu. Sedangkan mencari kecepatan itu adalah delta S per delta T. Perubahan dari jarak sudah 16 meter, perubahan waktunya 4 dikurang 2, yaitu T2 dikurang T1 sama dengan 16, 4 dikurang 2 sama dengan 16 dibagi 2 sama dengan 8 meter per sekon kuadrat. Karena ditanya percepatan adalah perubahan kecepatan dan perubahan waktu. Perubahan kecepatannya 8, perubahan waktunya sudah ketahui 2 sama dengan 4. Ingat satuan meter per sekon kuadrat. Jadi perpindahannya 16 meter, sedangkan percepatannya 4 meter per sekon kuadrat. Dari pilihan yang ada, yaitu sisa jawaban adalah D. Adalah D. Jawaban nomor dari 28.
Kita lanjutkan nomor 29. Ini adalah nomor terakhir dari contoh gerak lurus, baik gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, dan jatuh bebas, lempar ke atas, lempar ke bawah. Adalah salah satu jawaban yang paling tepat. Dua buah benda bergerak saling mendekati. Benda A bergerak ke kanan dengan kecepatan v, sedangkan benda B bergerak ke kiri dengan kecepatan 30 meter sekon. Jika mula-mula kedua benda terpisah sejauh 1200 meter, berapakah kecepatan A saat bertemu B jika saat B telah menempuh jarak 720 meter? A 20 meter sekon, B 30 meter sekon, C 40 meter sekon, D 50 meter sekon, E 60 meter sekon. Ini adalah SBPTN tahun 2019. Ini jelas ini adalah suatu gerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan. Untuk lebih mudahkan jawabannya, kita sketch dari soal ini. Ini benda A ke kanan menunjukkan nada positif. Benda B bergerak ke kiri dengan kecepatan tentu negatif, Anda menunjukkan arah. Dan B bergerak ke kiri dengan kecepatan 30 meter sekon. Sedangkan benda A sudah ditanya, jika mula kedua benda terpisah sejauh 1200 meter. Ini 1200 meter terpisahnya. 1200 meter. Berapa kecepatan A saat bertemu B? Jika saat B menempuh jarak, B sudah menempuh jarak 720 meter. Ini seolah-olah B sudah menempuh jarak. Di sini pindah haluan dia. Itu 720 meter. Berarti sisa si A itu adalah 480 di sini. 480 meter kesatuannya. Maka dari sini kita lihat dia syarat bertemu yaitu kecepatan A saat bertemu B yaitu waktunya sama ya. Jadi syarat bertemu waktunya sama. Syarat bertemu waktu A sama dengan waktu B. Sedangkan rumus dari gerak lurus beraturan adalah kecepatan jarak dibagi waktu, atau dibalik, waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Nah, ini kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Berarti waktu si A sama dengan waktu si B. Waktu si A berarti jarak si A bagi kecepatan si A sama dengan jarak si B bagi dengan kecepatan si B. Tinggal kita substitusi. Jarak si A 410 meter karena si B sudah bergerak duluan sejauh 720 meter. Berarti jarak si A 480, kecepatan si A. Jarak si B jelas 720. Kecepatan si B 30. Ini tentu tidak pakai minus karena minus itu hanya menunjukkan berlawanan arah masing-masing dari bergerak benda tersebut, di mana si B bergerak ke kiri arah negatif. Dengan dikali silang berarti kecepatan si A dengan permainan matematik 480 kali 30 dibagi 720. Ini bisa salaman, jadi 480 dikali 3 1440 dibagi 72. Jadi kecepatan si A sama dengan 20 meter per sekon. Jadi pada saat bertemu kecepatan si A 20 meter per sekon.
di mana kecepatan B sudah ketahui yaitu 30 meter per sekon. Dari jawaban yang ada, kita lihat adalah sesuai jawaban dari A. Nah, itulah contoh-contoh soal dari gerak lurus, baik gerak lurus beraturan maupun gerak lurus berubah beraturan, gerak jatuh bebas, gerak dilempar ke atas, gerak dilempar ke bawah. Demikianlah untuk contoh soal-soal gerak lurus ini. Oleh karena itu, ikuti terus channel Mulyana Ilmu Terpadu sehingga bisa mengetahui video-video terbaru dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya, kita lanjutkan masih dalam sub pembahasan fisika, khususnya gerak Newton. Hukum-hukum Newton tentang gerak. Nah, tentu ada berhubungan dengan rumus gerak lurus berubah beraturan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.